Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ramadan dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Kuningan. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, saya akan menjelaskan sedikit teks anekdot. Ya, teks anekdot itu mungkin bagi teman-teman itu sudah tidak asing, karena teks anekdot ini merupakan materi dan juga pelajaran yang ada di kelas 10, 11, 12 SMA atau SMK. Nah, pada intinya teks anekdot ini adalah teks yang di dalamnya itu berisi kritik, dan juga sindiran, namun dikemas dengan sebuah kejadian lucu, bukan kejadian lucu, maaf, sebuah teks yang di dalamnya itu mengandung kritik dan juga sindiran dikemas dengan sebuah cerita lucu. Nah, pada intinya teks anekdot ini bertujuan untuk menyindir atau mengkritik sebuah instansi atau tokoh-tokoh terkenal, juga isu-isu sosial yang memang terjadi di kehidupan sehari-hari, dan bahkan teks anekdot ini dikatakan dibuat memang ditulis dari kejadian sehari-hari di sekitar kita, terutama teman-teman begitu. Nah, sebagai contohnya, teks anekdot itu sering dibawakan dan sering ada malah dalam sebuah contoh di televisi. Mungkin teman-teman sudah tahu adalah Porpa, stand up komedian, juga ada di berita, di presenter TV, mungkin sering membawakan sebuah humor namun yang bertujuan untuk menyindir tentang seseorang, tokoh publik, dan juga instansi pemerintah dan sebagainya. Tujuan dari teks anekdot ini adalah menyampaikan kritik dan sindiran secara cerdas dan juga secara sopan. Nah, adapun ciri-ciri teks anekdot itu, yang pertama adalah bersifat lucu dan menghibur. Yang kedua itu, ciri dari teks anekdot adalah menyindir realitas sosial dan juga perilaku tokoh terkenal. Contoh, seperti orang-orang timur bagian Indonesia, mereka berkata seperti ini: "Aku memang tidak sanggup untuk membeli sandal, tapi tanah ini yang kuinjak adalah emas." Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Yang pertama itu ada abstrak, yang kedua itu orientasi, yang ketiga itu ada krisis, yang keempat adalah reaksi, dan yang kelima adalah koda. Nah, yang pertama itu abstrak. Abstrak itu adalah awal mula cerita. Itu awal mula cerita dimulai dari mana, latar atau pengantar cerita gitu intinya, sebagai abstrak itu menjelaskan secara singkat gitu. Kemudian yang kedua itu ada orientasi. Nah, di orientasi ini, pada bagian ini terutama adalah menjelaskan latar tempat, waktu, kemudian tokohnya ada siapa aja, kemudian tempatnya di mana, dan waktunya kapan gitu. Kemudian yang ketiga ada krisis. Nah, krisis ini adalah permasalahan yang muncul dari teks anekdot tersebut. Nah, dalam krisis ini, permasalahan itu akan muncul dari tokoh yang ada di teks anekdot, yang berlatarkan tempatnya di mana dan waktunya kapan. Nah, yang keempat itu ada reaksi. Reaksi di teks anekdot itu, si tokoh itu memunculkan sebuah reaksi, entah itu dia terkejut, entah itu merasa tidak mungkin, padahal halnya lah seperti manusia yang bereaksi terhadap sesuatu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada koda. Ya, koda itu sebagai penyelesaian masalah. Pada bagian ini adalah juga sebagai bagian penutup.
bagian penutup adalah penyelesaian masalah dari tokoh yang ada di atas gitu, yang ada di teks anekdot itu menyelesaikan masalah seperti apa juga. Nah, dalam struktur ini juga ada bagian-bagian yang dimana itu memunculkan sebuah humor dan juga sindiran gitu. Sindiran di dalamnya itu terutama teks anekdot berada dalam sebuah krisis. Nah, dalam bagian krisis ini teman-teman pasti di teks anekdot memunculkan sebuah permasalahan itu yang terkait dengan isu-isu sosial, lingkungan, dan juga tokoh-tokoh penting. Nah, kemudian reaksi ini di dalam teks anekdot, reaksi ini sering ada bagian humor dan bagian lucu yang dibuat lucu dan dibuat humor gitu agar si pembaca merasa terhibur. Nah, kemudian koda sudah disampaikan tadi adalah sebagai penyelesaian masalah dan juga penutup cerita. Sebagai contohnya nanti teman-teman bisa melihat di layar kaca Anda saya akan menampilkan sebuah teks singkat yaitu teks anekdot yang saya buat. Nah, teks ini adalah merupakan sebuah teks anekdot yang mengandung struktur tersebut yaitu orientasi yang pertama itu abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, dan yang keempat reaksi, dan yang kelima adalah kodak. Nah, silakan saya berikan waktu kepada teman-teman untuk membaca teks tersebut yang ada di layar kaca Anda. Nah, setelah teman-teman membaca teks tersebut gitu, teman-teman bisa membayangkan gitu bagaimana kejadian itu berlangsung, bagaimana reaksi dari siswa dan reaksi jadi seorang guru gitu. Nah, teman-teman juga mungkin yang menonton video saya sekarang juga mungkin mengalami apa yang ada dalam teks tersebut, karena teks tersebut memang saya ambil dari kejadian yang pernah saya alami seperti itu. Nah, mungkin seperti itu penjelasan sedikit dari saya. Semoga bermanfaat, ambil sisi baiknya, ambil sisi positifnya. Semoga teman-teman bisa menjadi seseorang yang mampu berkritik, bisa menyindir dan mengkritik seseorang dan instansi. Namun ingat teman-teman, boleh mengkritik, boleh menyindir, namun dengan secara sopan dan santun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.